Selamat pagi. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan lagi belajar kita. Untuk tema kali ini di video ini adalah kita akan belajar menghitung PPh akhir tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang jenis penghasilannya didapatkan dari usaha. Kita bisa dengan lebih mudah mengatakan inilah PPh akhir tahun bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, ya, karena dia mendapatkan penghasilan dari usaha. Dan untuk jenis penghasilan yang dari usaha itu hanya bisa diisikan di SPT 1770 saja, ya. Jadi polos 1770 saja. Karena di 1770S dan SS itu tidak ada baris atau kolom atau lembar yang sesuai yang bisa menampung penghasilan dari usaha. Hanya ada di SPT 1770. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, apa itu WPOP usahawan? Ya, sebenarnya ini hanya mempermudah saja penyebutannya. Intinya ini adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha. Kita sebut saja usahawan, seperti itu. Kemudian usaha itu apa? Ya bisa apa saja, bisa manufaktur, bisa perdagangan, bisa jasa. Nah hanya saja ini diberikan sebuah peringatan atau warning, bedakan penghasilan dari usaha yang dari jasa, ya, berupa jasa dengan pekerjaan bebas. Bedakan usaha jasa dengan pekerjaan bebas. Apa bedanya? Begini saja, kalau memang pekerjaan bebas itu kebanyakan itu jasa, tetapi jasa yang dalam bahasa pajak, dalam aturan perpajakan itu khusus disebut sebagai pekerjaan bebas. Itu pekerjaan bebas seperti itu. Berarti usaha jasa yang bukan pekerjaan bebas itu apa? Ya pokoknya jasa yang selain disebutkan atau selain yang termasuk di pekerjaan bebas. Artinya kita harus mengetahui apa itu pekerjaan bebas, jenis-jenis yang masuk pekerjaan bebas. Nah, berikutnya ini pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa seorang wajib pajak orang pribadi itu masuk usahawan, artinya dia masuk yang mendapatkan penghasilan dari usaha. Caranya adalah tadi pakai cara membedakan dengan selain ini, maksudnya adalah selain dari karyawan, kalau dia bukan karyawan dan juga dia bukan pekerjaan bebas, maka itu adalah usahawan. Ada satu lagi sebenarnya, kan penghasilan itu kan dari dalam negeri lainnya juga ada kan, dalam negeri lainnya itu nggak perlu kita perhitungan dalam arti yang kelompok besarnya kan pekerjaan bebas dan usaha. Maka kalau orang itu bukan dari pekerjaan atau bukan karyawan dan dia juga bukan pekerjaan bebas, maka dia usaha. Ya, tambah satu lagi boleh. Dan itu jenisnya bukan dalam negeri lainnya, maka itu dari usaha. Nah, itu cara membedakannya ya. Artinya kita harus bisa secara fasih atau secara mantap membedakan mana WPOP karyawan, mana pekerjaan bebas. Selain itu adalah dari usaha. Ya tentu saja kalau dalam negeri lainnya kan kita paham, dalam negeri lainnya itu apa? Ya sesuatu yang sama saja itu tadi, yaitu bukan usaha, bukan pekerjaan bebas, bukan karyawan. Kalau dalam negeri lainnya kan intinya penghasilan itu bukan penghasilan intinya dia, bukan penghasilan utamanya dia. Biasanya dalam negeri lainnya itu sesuatunya insidental yang terjadi hanya sekali saja, tidak terjadi terus-menerus. Kalau terus-menerus itu berarti bisa masuk, tergantung. Kalau itu usaha berarti penghasilan dari usaha. Kalau itu suatu penghasilan dari profesi pekerjaan bebas, maka menjadi pekerjaan bebas. Tapi kalau misalkan penghasilan dalam negeri lainnya itu berwujud misalkan, saya dapat hadiah karena pas saya lomba menang, biasanya kalah terus misalkan. Nah, itu maka termasuk penghasilan dalam negeri lainnya, insidental gitu ya. Ini untuk mengingatkan kembali cara membedakan mana penghasilan dari pekerjaan
Di hubungan kerja atasan bawahan, pekerjaan bebas itu tidak ada hubungan atasan bawahan, tapi setara, dan itu khusus untuk profesi-profesi tertentu. Nanti kita lihat ya, untuk mengingatkan lagi. Kemudian dalam negeri lainnya tadi yang insidental, kemudian usahawan itu selain yang hal-hal sebelumnya. Nah, ini karyawan ya. Kalau WPOP karyawan itu ya khasnya itu adalah dia itu mendapatkan gaji atau penghasilan dari pemberi kerja, biasanya punya atasan ya. Kemudian di akhir tahun biasanya mendapatkan bukti potong 1721 A1 atau A2. Nah, pekerjaan bebas ini yang ya mau nggak mau, apa itu pekerjaan bebas? Sebenarnya ciri khasnya itu adalah dia itu punya skill khusus. Tetapi tidak semua keahlian khusus itu masuk pekerjaan bebas. Di sini di daftar ini kan semua punya keahlian khusus nih. Yang harus pakai kuliah, gitu. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, gitu. Yang harus memakai jiwa seni, gitu ya. Nih, yang seni nih, pemain musik dan sebagainya, olahragawan, penasihat dan seterusnya, gitu ya. Berarti selain ini berarti tidak masuk pekerjaan bebas. Contohnya tukang pijit. Tukang pijit kan perlu skill khusus sebenarnya kan, tetapi nggak masuk ke sini nih, nggak yang nomor A, nggak ada tuh tukang pijit. Maka tukang pijit bukan pekerjaan bebas, dia masuk ke usaha. Ya, nanti dicermati lagi ya. Kemudian SPT tahunan untuk PPOP ini untuk wajib pajak OP ini sebagai pengingat bahwa karena usahawan di sini dia bukan karyawan, dia pakai 1770. Sebenarnya 1770 itu memuat seluruh jenis penghasilan. Artinya karyawan wajib pajak yang OP yang punya penghasilan dari pekerjaan juga bisa masuk ke 1770. Tapi kalau hanya dari karyawan saja, ya dia lebih cocoknya di 1770S atau SS, tergantung penghasilan brutonya berapa. Tetapi kalau ada karyawan yang punya usaha juga, itu dia harus memakai 1770 ya, seperti itu. Jadi begitu ada karyawan yang punya penghasilan dari usaha, kita bisa mengatakan oh dia yang masuknya usahawan walaupun dia punya penghasilan dari karyawan. Cuma nanti di 1770 karyawan yang punya penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas itu nanti jenis penghasilan itu dikelompokkan sesuai tempatnya. Yang dari karyawan ya taruh di 1770 yang bagian penghasilan dari pekerjaan. Yang penghasilan dia dari usaha taruh dari penghasilan dari usaha. Itu ya, di 1770 ada semua tempatnya. Oke. Baik. Kemudian ini dia contoh wajib pajak OP yang usahawan, pengemudi ojek daring, pedagang nasi uduk, pemilik usaha fotokopi, pemilik usaha restoran. Pemilik usahanya loh ya, kalau karyawati di restoran ya dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Pembuat tempe atau tahu ya pemiliknya berarti ya. Tetapi kalau orang yang bekerja di perusahaan tahu, oh itu karyawan, oh itu dia pekerjaan ya, WPOP karyawan. Tukang urut tadi, tukang urut masuk usahawan, pemangkas rambut, petani, tukang tambal ban, penjual ubi Mustafa, ya, penjual jamu tradisional dan lain-lain. Ini hanya sekedar contoh saja. Selain yang disebutkan di sini bisa masuk ke usahawan. Ya tadi kriterianya pokoknya yang bawah ini kita pakai pokoknya. Kalau pokoknya itu nggak bisa dilawan lagi. Ini bahasa-bahasa yang ya kayak gitulah gitu ya. Jadi dalam ketentuan perpajakan semua yang di atas termasuk kategori bukan OP karyawan. Jadi ini bukan karyawan nih, semua bukan OP. Dan juga bukan OP pekerjaan bebas. Maka masuknya ke usahawan. Seperti itu, mengklasternya itu seperti itu. Oke. Nah, sebelum masuk cara menghitung penghasilan dari usaha atau WPOP usahawan, penghasilan netonya bagaimana, kita masuk dulu ke apa itu kewajiban pencatatan dan pembukuan. Nah, ini prinsipnya. Jadi pembukuan itu adalah proses pencatatan. Apa bedanya pembukuan dan pencatatan kok malah pembukuan itu proses pencatatan? Ya ini diperhatikan pelan-pelan saja. Jadi pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, yang
menghasilkan informasi keuangan berupa harta, kewajiban modal, penghasilan, harga perolehan, penghasilan biaya, harga perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang kemudian outputnya itu adalah dalam pajak itu adalah neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, pembukuan itu ya akuntansi. Nah, hanya saja dalam pajak yang disyaratkan itu produk laporan keuangannya itu cuma neraca dan laporan laba rugi. Minimal itu, lebih dari itu lebih bagus. Nah, nanti kalau perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek, tentu saja kan dia harus lengkap laporan keuangannya dan bahkan harus diaudit gitu. Itu kalau yang perusahaan terbuka di atau yang terdaftar di Bursa Efek. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu cukup ya dipersyaratkan di SPT itu lampirannya hanya neraca dan laporan laba rugi. Oke, kembali ke pembukuan. Intinya pembukuan itu adalah akuntansi. Apa itu pencatatan? Yang sebelah kanan ini pencatatan. Pencatatan itu bukan akuntansi. Dia lebih sederhana, yaitu pokoknya di situ ada data dikumpulin, kemudian dicatat, setidaknya itu yang dicatat apa? Peredaran atau penerimaan bruto. Ini maksudnya penjualan gitu ya. Ini bahasa pajaknya dari penjualan itu ya peredaran, penerimaan bruto. Bruto itu masih kotor, belum dikurangi dengan harga pokok atau biaya-biaya lain ya. Ya, atau penghasilan bruto ya, oke, sama aja ini sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jadi kenapa harus ada penghasilan bruto atau peredaran usaha? Karena dari jumlah itu nanti dihitunglah penghasilan netonya. Jadi harus ada brutonya dulu ya. Atau dari situ dihitung untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Itu. Jadi dari peredaran bruto atau penghasilan bruto itu nanti akan ketahuan pajak yang terutang. Nanti ya penjelasannya di belakang. Kemudian termasuk juga bahwa pencatatan itu harus menunjukkan mana yang bukan objek pajak dan mana penghasilan yang bersifat final. Harus seperti itu. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Biar bisa dikelompokkan. Oh, ini bukan objek pajak, maka dia tidak kena pajak. Oh, ini final, berarti sudah selesai. Tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Nah, sisanya itu yang penghasilan bruto, yang tidak final, yang bukan objek, bukan BOP, itu yang akan menjadi dasar penghitungan pajak di akhir tahun. Nah, lanjut. Siapa yang wajib pembukuan? Siapa wajib pencatatan? Nah, ini di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP dikatakan bahwa pada hakikatnya wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi yang wajib pembukuan itu adalah badan. Badan wajib. Kemudian orang pribadi tetapi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti karyawan nggak wajib. Itu ya. Tetapi kemudian ini kan sebutan orang pribadi tadi juga wajib pembukuan ya, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tetapi kemudian disebutkan lagi ada pengecualian. Ini sebuah fasilitas nih. Kenapa? Karena tidak semua orang pribadi itu mampu membuat pembukuan. Maka dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah kalau dikecualikan dari pembukuan, dia tetap wajib melakukan pencatatan. Jadi tetap harus ada tulisan atau angka yang kita dengan itu bisa menghitung berapa pajak terutangnya. Tidak boleh nggak ada catatan, harus ada catatan. Nah, siapa yang dikecualikan dari pembukuan? Pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi ternyata ada sekelompok orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya nggak pakai pembukuan. Kalau pakai pembukuan, cara menghitung penghasilan neto itu dari keuntungan akuntansinya, ya, laba menurut akuntansi, kemudian disesuaikan dengan aturan pajak. Maka kita menyebutnya laba fiskal, laba akuntansi yang diubah atau disesuaikan dengan aturan pajak melalui koreksi fiskal menjadi laba fiskal.
ya, itu kalau pembukuan. Tetapi ada wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya nggak pakai seperti tadi itu, nggak perlu pakai laba fiskal, cukup menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Siapa yang boleh seperti itu? Yaitu yang penghasilan brutonya atau peredaran usahanya itu tidak sampai 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun. Nah, berarti jika ada orang pribadi yang menjalankan usaha tetapi tidak lebih dari 4,8 miliar penghasilan kotornya dalam waktu setahun, itu tidak perlu atau tidak wajib pembukuan. Boleh pembukuan tapi tidak wajib. Ya, gitu ya. Demikian juga pekerjaan bebas. Akuntan yang buka praktek orang pribadi misalkan sendiri independen, dia penghasilan brutonya tidak sampai 4,8, maka dia tidak wajib pembukuan, cukup pencatatan. Nah, kemudian berikutnya yang tidak perlu pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Maksudnya wajib pajak karyawan. Gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini nih. Kita mulai dari yang paling kanan, badan. Badan ini dia bagaimanapun wujudnya, entah dia kecil, entah badan yang rugi, entah badan yang apapun bentuknya besar dan sebagainya, dia pasti wajib pembukuan. Ya, jadi badan pasti wajib pembukuan. Nah, kemudian orang pribadi ada 3 jenis. Ada yang punya usaha, ada yang pekerjaan bebas, ada yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WPOP karyawan. WPOP karyawan dia cukup pencatatan. Ya. Nah, kalau pekerjaan bebas dan usaha itu dia ditanya dulu, wahai orang yang menjalankan usaha. Misalkan dia usahanya adalah jualan telur asin. Ya, bukan restoran tapi ya, misalkan jual. Ya restoran itu nggak apa-apa gitu ya. Atau ini konsultan pajak yang personal gitu ya, yang pribadi. Ditanya, apakah penghasilan saudara melebihi lebih besar atau sama dengan? Jadi dari angka 4,8 mencapai 4,8 miliar apa enggak dalam waktu setahun? Jawabannya iya. Oh, kalau iya maka Anda semua wajib pembukuan. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya jawabannya enggak, saya baru baru buka praktik ini, baru buka praktik notaris ya, paling ya cuma 300 juta setahun. Oke, kalau gitu Anda, saudara tidak wajib pembukuan, bisa melakukan pencatatan. Ya, jadi ini gambarnya sebenarnya adalah bukan berarti yang tidak lebih dari 4,8 itu menjadi tidak boleh pembukuan. Boleh, dia boleh, tetapi bisa menggunakan pencatatan. Kalau mau pakai pembukuan juga boleh, karena kadang-kadang dalam tax planning nanti dilihat, oh ternyata lebih menguntungkan pakai pembukuan, misalkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi apa sih norma disebut-sebut norma penghitungan penghasilan neto? Jadi begini, norma penghitungan penghasilan neto itu adalah alat bantu yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak menghitung laba fiskal. Ya, ingat. Jadi tadi kalau pembukuan, orang yang pakai pembukuan atau badan usaha yang pakai pembukuan, cara menghitung penghasilan neto itu adalah melalui laba akuntansi, kemudian dilakukan koreksi fiskal, maksudnya disesuaikan dengan aturan perpajakan, karena berbeda tuh penghitungan laba menurut akuntansi dan menurut pajak. Maka dalam koreksi fiskal disesuaikan sehingga hasil akhirnya adalah laba fiskal, artinya laba menurut aturan perpajakan. Itu adalah kalau pembukuan. Jadi dari laba fiskal inilah penghasilan netonya. Ya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemudian
Ya nanti ini kan dari laba fiskal kurangi PTKP, jadilah dia kurangi zakat dulu, kurangi PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Gitu. Tapi intinya cara menghitung penghasilan neto dari pembukuan itu adalah melalui laba fiskal. Nah, bagaimana kalau orang punya usaha tapi nggak pakai pembukuan? Maka ngitung penghasilan netonya itu tidak dari laba fiskal. Kenapa? Karena tidak ada datanya. Wajib pajak tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak ketahuan untungnya berapa. Maka dibantulah oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sebuah alat bantu namanya norma penghitungan penghasilan neto. Norma itu kira-kira lah aturan yang yang digunakan untuk mempermudah memperkirakan berapa penghasilan netonya. Jadi data yang ada bagi wajib pajak yang tidak memakai pembukuan itu kan hanya memakai pencatatan, itu hanya ada penghasilan bruto atau penjualan kotor atau omset kotornya. Nah, penghasilan bruto ini kan tidak adil, tidak fair jika dari penghasilan bruto itu dianggap penghasilan neto. Kan orang berusaha itu kan mesti ada biaya. Maka tidaklah pantas, tidaklah fair, tidak adil jika menghitung pajaknya itu dari omset kotornya. Maka dibantulah kalau gitu berapa dong penghasilan netonya, bersihnya, atau berapa laba fiskalnya. Maka Direktorat Jenderal Pajak menentukan ada NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Ini isinya persentase-persentase yang digunakan untuk menghitung seakan-akan ya menghitung laba fiskal, tetapi kira-kira ini pakai pendekatan kira-kira tapi dibakukan loh ya, jadi bukan hal yang ngasal. NPPN ini persentase, artinya misalkan disebutkan dokter, NPPN-nya norma penghitungan penghasilan netonya 50%, itu artinya adalah wahai dokter, kamu saya anggap keuntungan dari buka praktikmu itu adalah 50%. Ada usaha jualan, misalkan norma penghitungan penghasilan netonya adalah 20%, maka wahai orang yang jualan, secara aturan perpajakan kamu kan nggak bisa menghitung penghasilan neto dari pembukuanmu kan, maka kamu harus memakai norma yang saya tetapkan, yaitu 20%. Maka saya anggap keuntunganmu adalah 20% dari penghasilan kotor. Itu hakikat dari norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak OP yang melakukan usaha dan juga untuk buat pekerjaan bebas. Jadi bicara pembukuan, pencatatan, dan norma penghitungan penghasilan neto itu juga berlaku bagi wajib pajak usaha dan juga wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas. Ya, seperti itu ya. Acuannya ada di Per 17 tahun 2015. Kalau mau penasaran bisa lihat Per 17 tersebut. Nah, norma ini kalau per definisi adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini disempurnakan terus-menerus. Jadi pernah ada perubahan persentase NPPN ini di aturan sebelumnya. Sebelum tahun 2015 itu ada aturan sebelumnya, kemudian diubah dengan Per 17 tahun 2015. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dilihat, oh ternyata usaha ini pantasnya keuntungannya sekian. Nah, itu lewat sebuah penelitian atau riset, biar kira-kira ya persentase tersebut mewakili atau mendekati kondisi sesungguhnya. Yang namanya norma ya pasti tidak tepat-tepat amat, tapi itu menjadi mandatori harus digunakan ketika wajib pajak tersebut memang menggunakan pencatatan. Oke. Kemudian ada satu persyaratan formal nih. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam setahun kurang dari 4,8 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN tadi ya, norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat. Ada syaratnya, dia berhak menggunakan presentasi tersebut, yaitu memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi maksudnya kalau ini tahun pajak 2021, sekarang ya tahun 2021,
maka wajib pajak OP yang nggak pakai pencatatan itu boleh nggak pakai pencatatan atau boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kalau sampai dengan Maret dia telah memberitahukan itu artinya menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan norma. Jadi sampai dengan Maret tahun ini berarti sudah lewat ya, itu wajib pajak orang berarti ngomong dengan surat, wahai Direktur Jenderal Pajak, untuk tahun pajak 2021 saya akan menggunakan pencatatan pakai normanya adalah misalkan restoran 20% normanya, misalkan seperti itu disebutkan ya di situ. Itu syarat formnya. Apa dampaknya kalau dia tidak menyampaikan pemberitahuan? Dampaknya ya dia dianggap menggunakan pembukuan. Wah, kan bahaya itu. Jadi syarat formal yang penting yaitu dia harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kalau nggak menyampaikan itu dianggapnya pakai pembukuan. Walaupun dia menggunakan pencatatan pakai norma, nanti tidak diakui ketika dilakukan pemeriksaan atau audit oleh kantor pajak. Dihitungnya nanti pakai cara tertentu ya, karena tidak sah dia dalam tanda petik penggunaan normanya karena melewati tidak memenuhi ketentuan pemberitahuan sampai dengan Maret. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, ini penjelasan berikutnya ya. Pemberitahuan penggunaan NPPN yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui. Jadi kalau pemberitahuan norma itu mungkin tidak ada jawaban dari kantor pajak, tidak ada jawaban, tetapi itu artinya disetujui. Nah, tetapi kemudian kalau ada pemeriksaan ternyata enggak wajib, dia nggak boleh pakai norma kalau udah lebih dari 4,8. Nah, kalau kayak gitu maka ya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian penghitungan penghasilan neto wajib pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final. Maksudnya adalah kalau kita bicara NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, ini kita bicara sesuatu yang bukan final dan bukan juga BOP. Ini pasti penghasilan yang akan dikenakan pajak pada akhir tahun. Kalau namanya juga menghitung penghasilan neto, ya pasti konteksnya adalah konteks penghitungan pajak pada akhir tahun. Kalau final kan sudah selesai, nggak perlu pakai norma-norma. Kemudian penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Jadi ada kemungkinan wajib pajak itu usahanya satu, usahanya jualan lele. Oke. Lele mentah, maksudnya ternak lele gitu ya. Lele ternak dijual. Kemudian dia punya divisi juga, jualannya adalah apa ya? Makanan dan minuman di restoran, dia buka restoran. Kemudian dia ternyata orang tersebut praktik dokter. Nah, itu ada usaha, ada pekerjaan bebas. Jadi ya masing-masing dilihat, oh NPPN untuk jualan lele berapa, NPPN untuk restoran berapa, NPPN kalau dia punya hotel berapa, kalau dia dokter berapa, itu masing-masing, cara ngitungnya masing-masing. Oke. Saya lanjutkan NPPN berikutnya, yang kedua. Jadi ini siapa yang boleh menghitung menggunakan NPPN, ya dia orang yang memenuhi syarat, yaitu yang pakai pencatatan. Kalau dia ternyata wajib pembukuan, yaitu udah 4,8 miliar ke atas, nggak boleh pakai NPPN, dia wajib pembukuan. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian nih, ini yang saya sampaikan, kalau tidak memberitahukan ke Dirjen Pajak bahwa dia menghitung menggunakan NPPN, maka dianggap menyelesaikan pembukuan. Ini harus hati-hati bagi wajib pajak yang tidak final, yang memiliki usaha tidak final. Kalau mau menghitung pajak akhir tahunnya menggunakan NPPN, maka harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan pertama, akhir bulan ketiga. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan harusnya pakai pembukuan atau tadi pakai pencatatan tapi kemudian nggak bisa dihitung?
atau dia nggak pakai pembukuan nyatanya, maka nanti kalau diperiksa itu cara menghitung penghasilan netonya itu berdasarkan NPPN norma, tetapi normanya lebih tinggi dibanding norma yang biasa. Namanya juga karena pemeriksaan, karena dia tidak memenuhi ketentuan. Jadi seperti ada hukuman dalam tanda petik ya, hukuman. Oke, jadi pakai norma penghitungan penghasilan neto, tapi dengan biasanya itu persentasenya lebih tinggi, berarti dianggap keuntungannya lebih tinggi. Oke. Berikutnya ini adalah NPPN seperti ini, norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto itu dibuatnya menjadi 3 daerah, yaitu yang baris pertama ini, kolom pertama ini 10 ibu kota provinsi. Berarti jika ada usaha atau pekerjaan bebas di 10 ibu kota provinsi ini, apa aja? Yaitu otomatis Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Ini tempat-tempat yang dianggap cukup besar. Ya. Itu persentasenya adalah di kolom ini. Biasanya lebih tinggi. Biasanya loh ya, karena sama juga. Kemudian ibu kota provinsi lainnya. Berarti ibu kota provinsi selain yang di A. Berarti contohnya apa nih? Contohnya itu Jayapura. Itu ibu kota provinsi kan? Jayapura, kemudian Aceh, kemudian mana lagi? Ya, ibu kota provinsi Banten. Ibu kota provinsi Banten mana tuh? Ya, dan sebagainya. Pokoknya ibu kota provinsi yang tidak disebutkan di baris A itu di kolom tengah. Mungkin dia persentasenya cenderung lebih kecil dibandingkan yang provinsi, 10 ibu kota provinsi. Kemudian daerah lainnya berarti bukan ibu kota provinsi, ya berarti kabupaten, kota atau kecamatan gitu ya. Yang selain otomatis selain A dan B, contohnya adalah Purbalingga, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto. Nah itu kota-kota daerah lainnya yang tidak, yang masuk C, kolom terakhir. Biasanya lebih kecil. Nah ini ya rinciannya, kita lihat contoh di tabel ini. Nomor 1, KLU-nya sekian. KL itu klasifikasi lapangan usaha. Ini kode yang cara untuk yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelompokkan jenis lapangan usaha. Dan pertanian tanaman jagung. Berarti kalau ada orang yang usahanya berupa bertani tanaman jagung, maka kalau dia di Jakarta itu 15% dianggap keuntungannya. Tapi ini sama semua 15% ya. Yang beda itu contohnya adalah ini nih, jasa penunjang hiburan. Jasa penunjang hiburan itu kalau dia lokasi usahanya di Jakarta, maka dianggap keuntungannya 35%. Tetapi kalau dia lokasi ibu kota provinsi lainnya, contohnya di Provinsi Banten, maka dia ibu kota provinsi Banten ya, maka dia keuntungannya dianggap 32,5%. Lalu kalau dia buka jasa penunjang hiburannya itu misalkan di Pondok Aren kan bukan ibu kota provinsi. Pondok Aren kan daerah lainnya, itu berarti 31,5% daerah lainnya. Itu cara aplikasinya seperti itu. Nah, kita lihat ya. Contoh, ada orang pribadi membuka usaha jasa juru kamera di Depok. Maka NPPN-nya adalah 31,5%. Dari mana? Depok itu apakah kolom 10 ibu kota provinsi atau ibu kota provinsi lainnya atau daerah lainnya? Nah, Depok itu bukan A, bukan B, maka C, kolom C. Nah, kemudian juru kamera itu apa? Jasa juru kamera. Oh, masuk ke sini nih. Juru kamera mana nih? Ini nih. Masuk ke kelompok jasa penunjang hiburan tadi ya. Yang ini nih. Jasa penunjang hiburan. Ada juru kamera. Oh, juru kamera di sini. Ya, maka 31,5%. Artinya kalau omset dia di tahun 2019 itu 100 juta,
maka dianggap untungnya yang nanti menjadi dasar dalam penghitungan pajak, dalam urutan-urutan penghitungan pajak itu adalah 31,5% kalikan 100 juta, maka dianggap untungnya adalah 31,5 juta. Ini adalah penghasilan neto. Jadi intinya kalau wajib pajak yang punya usaha, bedanya apa dalam menghitung penghasilan neto dibandingkan dengan pekerjaan atau ya yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan? Kalau pekerjaan, orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dari pekerjaannya berapa dikurangi pengurang penghasilan bruto. Pengurangnya apa? Pengurangnya itu adalah biasanya biaya jabatan dan iuran pensiun. Tetapi kalau orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha, dia itu cara menghitung penghasilan netonya adalah kalau nggak pakai pembukuan loh ya. Kalau nggak pakai pembukuan itu dia memakai norma. Cara menghitungnya adalah memakai norma, itu persentase. Dari mana? Dari daftar ini. Tidak usah dihafalkan daftar ini karena isinya ada ribuan. Ini kan sampai 1346. Nanti ada lagi yang lainnya juga. Nah, jadi nanti tinggal dicek saja di daftar tersebut, atau biasanya kalau dalam pengertian soal diketahui di soal. Nah, tinggal pinter-pinter bagaimana memanfaatkan tabel ini dengan baik, menggunakan informasi norma itu dengan baik. Ya, mari kita lanjutkan. Ini contoh nih ya. Contoh menghitung PPh akhir tahun bagi wajib pajak orang pribadi usahawan yang tidak terkena PP 23 2018. Kenapa ada tulisan tidak kena PP 23? Karena kalau kena PP 23 2018 dia usaha tetapi kena PP 23, artinya dia kena usaha jenis usaha itu jenis usaha yang final. Ya. Ini berarti maksudnya adalah usaha ini usaha yang tidak final. Itu yang mau disampaikan di slide ini ya. Ini lihat. Cara ngitungnya ya sama dengan kita belajar menghitung PPh OP akhir tahun. Sama persis. Kita lihat ya. Dimulai dari penghasilan neto. Pasti penghasilan neto dulu. Ya, memang sebelum penghasilan neto penghasilan bruto sih, gitu ya. Penghasilan bruto dulu. Nah, di sini berapa? Nah, karena dia punya usaha, maka dari penghasilan bruto itu dikalikan, ini kalikan NPPN, itu bedanya. Di sini saja bedanya, bawahnya sama persis ketika kita menghitung PPh kurang atau lebih bayar untuk jenis wajib pajak OP yang lain. Bisa karyawan atau nanti pekerjaan bebas juga sama. Ya. Jadi sama nih, sama persis. Nah, ini. Oke, kemudian nih contoh nih. Jadi contoh yang di sebelah kiri ini sebenarnya adalah penghitungan bagi WPOP yang membuka usaha restoran di Bandung. Omsetnya 1 miliar. Omsetnya 1 miliar. Penghasilan bruto 1 miliar. Jadi itu penghasilan bruto 1 miliar. Kemudian berapa penghasilan neto? Nah, penghasilan neto bagi orang yang punya usaha itu adalah menggunakan usaha yang tidak pakai pembukuan, itu adalah memakai NPPN. Maka dicek berapa NPPN usaha restoran di Bandung. Misalkan udah ketemu 20%. Ya, kalau kayak gitu penghasilan netonya adalah 20% kalikan 1 miliar sama dengan 200 juta. Titik. Gitu ya. Maka kalau dia bayar zakat silahkan dikurangkan, kemudian kompensasi kerugian nggak ada karena pakainya pencatatan, kemudian ada penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. PTKP-nya misalnya DK1 silahkan 63 juta, ketemu penghasilan kena pajak, ketemu PPh terutang, kredit pajaknya diidentifikasi, ternyata misalkan dia kredit pajaknya 1,9, maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah 13 juta, dan ternyata dia telah membayar PPh pasal 25 sebesar 12 juta, maka kurang bayarnya 1 juta. Nah, itu cara menghitung PPh OP untuk usahawan. Ya, kayaknya. Nah, ini berikutnya nih, ilustrasi nih. Yosimin, pemuda yang ulet belum menikah, usaha yang digeluti adalah penjualan martabak manis atau asin di rumahnya kalau malam hari. Ya, jadi
malam-malam di depan rumah dia ada kios kecil gitu ya, mungkin ada gerobak martabaknya, kalau malam dia jualan. Nah, tahun 2019 omset itu artinya penghasilan penjualan kotornya adalah 680 Biaya yang dikeluarkan 280 juta. Dia catat juga ternyata biayanya. Tetapi dia tidak mampu membuat pembukuan. Nyatet aja dia, tetapi tidak pakai pembukuan. Kalau pembukuan kan banyak hal lain yang harus dia kuasai ya. Dia nggak mampu pakai akuntansi. Dia hanya mencatat omsetnya saja, dan ada sih memang biaya. Tapi karena dia tidak pakai pembukuan dan telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, maka dia ya harus menghitung penghasilan netonya memakai norma, walaupun dia punya data keuntungan atau data biaya, tapi dia tidak boleh menggunakan itu, harus pakai norma ya. Ada datanya, tapi karena dia memilih pakai norma, ya sudah harus pakai norma. Nah, Oke, jadi dia telah menyampaikan pemberitaan penggunaan norma. Nah, ini telah memenuhi syarat formal. Kemudian pada akhir 2018, berarti akhir tahun lalu, dia menyampaikan pemberitaan untuk terkena tarif umum, bukan final PP 23 tahun 2018. Nah, nanti kita akan bahas. Kalau WP UMKM itu memang dia rawan atau bisa terkena PP 23 2018 yang final. Tapi dia juga bisa memilih untuk tidak kena final. Syaratnya apa? Ya melakukan pemberitahuan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma itu maksudnya dia akan pakai pencatatan, nggak pakai pembukuan, dan ngitungnya pakai norma. Kalau pemberitahuan untuk terkena tarif umum itu artinya dia memberitahukan ke kantor pajak, wahai kantor pajak, saya itu sebenarnya bisa kena final, tapi saya nggak mau kena final PP 23. Saya maunya menghitung pajak saya tidak final, yaitu menggunakan cara biasa. Itu loh yang diterangkan yang selama saya terangkan. Ya. Kenapa orang bisa memilih cara yang biasa pakai tarif umum ya bahasanya? Itu karena bisa jadi lebih menguntungkan. Oke. Lanjut. Artinya kalau dari informasi ini wajib pajak tersebut cara ngitungnya nggak final, terus pakainya norma. Nah, ini kita mulai cerita pemotongan pajaknya. Dalam tahun 2019, Yosimin telah menyetorkan PPh pasal 25 sebesar 6,2 juta. 6,2 juta. Nah, jadi setor sendiri pasal 25. Pasal 25 itu adalah kewajiban angsuran tiap bulan yang disampaikan oleh wajib pajak ya secara inisiatif sendiri, nggak dipotong nih, dia bayar sendiri, tetapi angkanya itu berdasarkan perhitungan pajak tahun lalu. Jadi dia sudah membayar 6,2 juta di sepanjang tahun itu ya. Januari Februari itu 600.000 masing-masing, berarti 1,2 juta ya, dan Maret sampai Desember masing-masing 500.000. Maka totalnya adalah berapa tuh? 6,2 juta. Dan dia pernah dipotong PPh pasal 22 oleh bendahara PKN STAN sebesar 1,1 juta. Nah, ini mungkin dia pernah menjual martabak ke bendahara PKN STAN di satu rapat mungkin ya, sehingga dia dipungut ya, kalau PPh pasal 22 lebih tepatnya dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,1 juta. Apakah bisa menjadi kredit pajak? Bisa. Nah, ini berarti statusnya menjadi kredit pajak. NPP untuk usahanya 25% misalkan. 25%. Ini dari tabel, misalkan Yosimin membayar zakat sebesar 2 juta ke Basnas dan mendapatkan tanda terima. Oke. Berarti ini pengurangan zakat yang bisa dikurangkan ya. Zakat yang bisa dikurangkan. Nah, kemudian Yosimin membayar dan melaporkan SPT pada 27 Maret 2020. Bagaimana hitungannya? Hitungannya seperti ini ya. Penghasilan brutonya 680 juta sekian. Penghasilan netonya pakai norma 25% kalikan 680 sekian gitu ya. Maka menjadi 110 juta itu penghasilan neto. Zakatnya 2 juta, kemudian PTKM 54 juta, maka ketemu penghasilan kena pajak, ketemu tarif pajaknya, PPh terutangnya, kemudian kredit pajaknya dari pihak lain 1,1, yang disetor sendiri 6,2. Maka
kurang bayarnya adalah 4,830.000 rupiah. Ya, itu silakan dipahami lagi. Ini adalah gambaran bagaimana cara menghitung PPHOP untuk usahawan yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Artinya dia tidak pakai bukan, tapi pakainya pencatatan. Cukup dari saya, kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.